Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam rahayu, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam. Yang ini adalah edisi ke-19. Yang kita angkat kali ini adalah tentang zikir yang membersihkan. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi bahwasanya segala sesuatu itu ada obat pembersihnya, dan obat pembersih hati atau kolbu adalah zikrullah. Tetapi pada kenyataan sekarang di zaman ini, di akhir zaman, banyak praktek zikir itu malah sebaliknya, bukan membersihkan tapi malah nyampah. Amalkan zikir ini sebanyak ini kamu akan begini, amalkan zikir ini dengan begini kamu akan ini, amalkan ini kamu akan begini. Bisa keramat, bisa datang rezekinya, bisa meret orang, bisa pengasihan, bisa kebal, bisa keramat, bisa kasaf, bisa menghilang, bisa dikjaya, bisa martabatmu naik, bisa laris daganganmu, bisa lancar urusanmu, bisa macem-macem. Itu zikir yang nyampah. Jadi sudah jauh berbeda dengan zikir yang disampaikan Nabi tadi, yang itu pasti semua orang tahu bahwa zikir adalah obat pembersih hati atau kolbu. Tapi kenyataannya sekarang lebih banyak orang yang berzikir memakai gelombang infra. Makanya diisilah manusia itu dengan harap, keinginan, khayal, kepentingan, ini, itu. Yang itu maunya orang itu sifatnya instan, tidak kenal Allah, tidak belajar mengenal Allah, tapi maunya untuk kaya, kebal, laris, lancar, derajat, kemudian sakti, bisa ngobati orang, bisa nerawang, bisa terbang, bisa ini. Itu jelas zikir yang menjauhi Allah Ta'ala, itu turun gelombang. Makanya jangan kaget ada praktek pesugihan, oh instan, ngepet instan, oh kaya, oh bisa kaya itu. Melet pun demikian, aji pelet, semar mesem, jaran goyang dan sebagainya. Itu bisa memengaruhi orang itu. Karena apa? Lewat gelombang jin. Oh bisa. Penglaris pun demikian, daganganmu bisa laris itu. Karena apa? Ada campur tangan jin situ. Dan engkau malah menjauh daripada Allah Ta'ala. Dan semakin engkau ketergantungan, maka engkau setelah matimu pasti turun gelombang di dimensi orang yang membantumu itu. Kalau yang membantumu jin, yang akan turun di dalam kelahiranmu di alam jin. Kalau engkau nafsumu yang condong, dominan, maka engkau pun akan dilahirkan menjadi binatang. Engkau nggak tambah mendekat ke hadirat Allah Ta'ala, tapi malah turun gelombang. Itu yang kami maksud dengan zikir tetapi pakai gelombang infra. Walaupun zikirnya disebut-sebut sih bagus, ada puasanya, ada menyebut-nyebut nama Allah atau la ilaha illallah, atau membaca kalimat thayyibah atau apa. Tapi prakteknya dengan gelombang infra, maunya pun mau instan. Jika metafisik yang dikontrol oleh akal, berarti itu metafisik di bawah akal. Jika metafisiknya bisa dipesan oleh akal untuk ini, itu pasti metafisik infra. Karena metafisiknya berarti metafisik di bawah akal, maka bisa dipesan akal. Contohnya begini, amalkan ya zikir ini,
kaf ha ya ain shot, sambil pukul-pukul kepala tanganmu ke lantai, nanti engkau punya pukulan jarak jauh. Nah, itu amalkan ini. Summum bukmun umyun fahum layar jiun fahum layar yubsirun, sambil bayangkan wajah lawanmu, tumbang dia. Itu amalkan ini sambil lihat matahari terbit setiap pagi selama 40 hari, rizkimu akan bertambah. Itu amalkan ini sambil puasa mutih, nanti akan ini. Itu hampir praktek metafisik sekarang adalah metafisik infra. Orangnya nggak kenal Allah, masa kau berharap itu yang datang malaikatnya? Nggak mungkin lah. Kenal Allah aja enggak kok. Ibarat kalau misalkan engkau kirim surat nggak tahu alamatnya, ya pasti nggak sampai lah kepada alamatnya kau tuju. Tahu-tahu ada balasan suratmu, kira-kira dari mana balasannya? Ya pasti bukan dari Allah, karena suratmu aja nggak sampai, gelombangmu nggak sampai, caranya nggak tahu, gurunya nggak tahu. Tahu-tahu suratmu berbalas, kau dapat keramat, kau bisa mengobat, kau bisa sembuh dari penyakitmu, kau dapatkan melet orang, kemudian kau bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Yang itu ternyata kau dapatkan dari gelombang infra. Yang menyusup dalam gelombangmu itu ya gelombang jin, gelombang siluman, gelombang ini, nafsu dan sebagainya. Maka biasanya ini orangnya itu makin nyampah di dalam kalbunya, makin kuat kepentingannya, makin kuat harapannya, makin kuat egonya, makin kuat keakuannya, makin kuat ini itu, maka nafsunya makin kuat. Padahal mestinya zikir yang tadi kata Nabi, zikir yang membersihkan atau tazkiyatun nafs, mestinya membombardir hijab yang membungkus kolbumu sehingga bersih, sehingga engkau kembali bisa mengenal Allah. Manusia yang tidak kenal Allah kan intinya karena terhijab. Padahal saat bayi lahir itu masih kenal Allah, tapi seiringnya waktu, setiap kesalahan kata Nabi meninggalkan titik hitam di dalam kolbunya, sehingga saking banyaknya kesalahan sehingga kolbunya tertutup hijab. Akhirnya tidak ada celah lagi kolbumu untuk bisa mengenal Allah. Intinya gitu. Dan itu kata Nabi loh ya. Nah, coba kita terangkan secara ilmiahnya. Maka jika kolbumu telah tertutup, hubunganmu pun sudah putus sama Allah Ta'ala itu. Nggak ada celah, berkerak di situ, seumur hidup nggak pernah dibersihkan. Maka ada zikir yang lain yang beda dengan yang tadi yang kami sebut-sebut itu. Ada zikir yang dari gelombang ultra, tadi kan infra. Nah, kalau ultra dimensinya lebih tinggi daripada akal. Kalau tadi infra itu dimensi lebih rendah daripada akal, maka bisa dipesan akal. Kalau ultra, akalnya malah lumpuh, hilang nanti akalnya. Dia tersubstitusi masuk ke alam dimensi yang lebih tinggi, medan magnet yang lebih tinggi, yaitu dia masuk ke alam rahmat, alam ridho, alam kepasrahan, alam tawakal. Yang itu dirinya pun lenyap, fana. Akal hilang bukan berarti gila, bukan. Tapi akal yang hilang itu tergantikan dengan dimensi kesadaran yang lain, yaitu roh. Naiknya akal ke dimensi di atasnya akal berarti dia masuk ke dimensi kesadaran yang lain, yaitu roh. Hilang akal itu bukan berarti hilang kayak orang gila gitu, bukan. Dia tetap seolah-olah bisa berpikir, seolah-olah bisa mengontrol panca indera, tapi pusat kontrolnya bukan lagi di otak, tapi di hati sanubari. Ini kontrolnya roh, pintu gerbangnya roh. Nah, kalau akal itu di sini kontrolnya sudah beda. Maka membersihkan itu termasuk dengan seluruh khayal, keinginan, angan-angan, harapan. Jika dizikirkan, maka seperti
Ibarat tadi ya, hati atau kolbu yang tertutup kerak, hijab yang tidak bisa terbuka sama sekali, maka jika dibombardir, Allah brol gitu, Allah brol. Seperti itu. Nah, kira-kira jika ada sesuatu, misalkan rumahmu selama ini kan kosong, tidak pernah kau sentuh, karena jalan ke rumahmu itu sudah buntu, nggak pernah dimasuki cahaya. Kira-kira kan gambarannya rumahmu itu pasti akan jadi sarang ular, sarang kalau jengking, ya kan? Sarangnya lipan, sarangnya macam-macam di situ, segala macam binatang melata di situ semua, tikus, semut, kemudian apa saja yang bikin kotor-kotor itu. Kira-kira kalau mereka dibersihkan, marah nggak itu? Pasti marah. Semutnya pasti gigit, ularnya pun pasti gigit, segala macam. Dia berontak. Oh, dia bersarang di dalam kolbumu itu seumur hidupmu. Tahu-tahu dizikirkan, zikir yang membersihkan. Tadi kan zikir kompromi. Kalau infra zikir kompromi, itu jembalang-jembalang jin-jin yang dalam dirimu itu diaktifkan beserta jin yang bisa jadi guidernya, jadi untuk bisa kasah, bisa apa itu tadi yang infra. Tapi kalau zikir ini, zikir yang menggunakan gelombang nurun ala nur, yang tekniknya disebut dengan kalimatullahil ulya, maka zikir ini membersihkan. Dibombardir itu kotoran itu, kerak itu, maka biasanya rasanya akan sakit. Nah, kalau yang zikir yang tadi awal tadi, yang zikir infra, orang biasanya tahu ada teknik ngorogo sukmo dan sebagainya. Tapi kalau zikir ultra, zikir yang di atas alam dunia, di atas alam sadar, itu nanti zikir yang nanti ke arahnya menuju arah gelombang murakabah. Nanti ujungnya nanti menjadi takwa. Takwa itu makna syariat kan biasanya dikenalkan orang itu kan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Bukan itu. Takwa itu kondisinya telah beserta dengan Allah. Jadi beserta dengan Allah pasti kenal Allah kan gitu. Maka dia telah beserta dengan Allah. Stasionernya manusia biasa, tapi dalamnya telah beserta dengan gelombang Allah Ta'ala. Itu takwa. Isinya, dimensinya, alamnya, gelombangnya, frekuensinya telah beserta dengan Allah. Itu takwa. Zikir yang membersihkan, ibarat kain kalau dibersihkan, nah tahulah sendiri, kain itu direndam air, dicampur rinso misalkan, panas ya itu, panas. Kemudian diucek berkali-kali, dibuanglah nodanya itu. Kemudian diperes pula, oh sakit itu. Diulang lagi, ucek lagi, peras lagi, ucek lagi, peras lagi, direndam sama air berkali-kali. Belum bilang nodanya, diulang lagi, belum hilang nodanya, diulang lagi, terus. Karena nggak bisa hilang-hilang, pakailah Baiklin, lebih panas lagi. Dibilas lagi sama sabun, dibilas lagi sama pengharum, baru kemudian diperas. Belum selesai, dijemur, dipanaskan. Belum selesai lagi, terakhirnya disetrika. Loh, itu proses pembersihan. Jadi zikir itu rasanya sakit. Nah, kalau zikir yang membersihkan loh ya, dibersihkan tuh pasti sakit. Beda kalau zikir yang tadi, zikir pesanan. Amalkan ini, kamu akan ini. Kamu amalkan itu, kamu akan itu. Itu zikir pesanan akal. Nah, kalau zikir pembersihan, rasanya sakit. Akalmu akan melemah, nafsumu akan lemah. Maka lambat laun engkau akan fana, hilang dirimu. Maka zikir yang ultra ini beda dengan zikir yang infra tadi. Zikir ultra itu memakai gelombang kesadaran di atas alam akal. Pelan-pelan ya, di atas alam akal. Maka akalnya tidak dipakai.
akalnya dilumpuhkan, termasuk seluruh panca inderanya dilumpuhkan. Teknisnya bagaimana? Ini kita kasih secara ilmiah ya. Untuk lepas dari akal, lepas dari dimensi dunia yang notabene adalah menembus akhirat, yang ternyata di dalam Asy-Syura 52 adalah yang bisa menembus akhirat hanya lewat jembatan Shiratal Mustaqim, karena setelah punya alatnya, karena ruhnya telah diaktifasi dan ruhnya telah ditempeli nur, alat untuk membaca gelombang Allah Ta'ala untuk bisa naik ke dimensi lebih tinggi, maka orang itu bisa karena ruhnya beserta dengan guru rohani. Nah, kembali lagi, praktek zikir rohani maka mesti mematikan akalmu. Tapi bukan berarti gila, bukan. Mematikan seluruh panca indramu. Matamu dipejamkan, lidahmu diteguk ke langit-langit, tundukkan kepala dan sebagainya. Pusatkan panca indramu dan sebagainya itu di titik-titik-titik. Yang itu beda dengan tempatnya akal. Yang itu adalah kita bergeser dari yang sebelumnya kamu yang ada di dimensi akal, yang akal itu ternyata identik dengan dunia, batas dunia pun ternyata batasnya akal. Maka untuk masuk ke dimensi ruh, kita bergeser dengan memusatkan seluruh panca indera, seluruh konsentrasi kesadaran di tempat titik-titik-titik-titik. Itu makanya zikir membersihkan beda. Karena nanti kita akan ketarik ke dimensi yang lebih tinggi, otomatis akalmu pun lambat laun melenyap. Harapanmu hilang, angan-anganmu hilang, kepentinganmu hilang, egomu hilang, nafsumu hilang, tunduk. Nah, seperti itu. Sedangkan tadi yang infra tadi makin kuat dong, karena punya keinginan yang dipupuk. Mbah, aku mau sakti mbah. Yo nak Renio, amal lo iki ambek mote, ambek pati geni nggo tutupan 40 dino, nggo telasan nok ngene-ngene iki, nggo mbek ngene-ngene iki, nggo kuwi sakti nak. Yang masuk apa? Gerandong, gendrowo, pocong, iki banyak gitu. Walaupun yang dibaca pun Quran, ngambilnya ayat Quran, diraja-raja, pakai minyak asma, pakai ini itu, karomah, hadirkan ini, bisa sakti, bisa ini, bisa itu, hikmah, bisa keramat, bisa ini, bisa ini, kasah, bisa lihat ini. Mana ada manusia keramat? Enggak ada dong. Kalau ada manusia keramat berarti pasti ada unsur lain yang masuk dalam dirinya. Nah, keramatnya nabi-nabi dan rasul itu bukan orangnya keramat, bukan. Orang yang telah masuk ke dimensi ultra, maka tadi itu akalnya lenyap, kepentingannya lenyap. Mereka hanya andalannya hanyalah apa? La haula wala quwata illa billah. Dia pun tidak berdaya upaya, dia nol, zero, tapi menggandeng yang maha mutlak, yang maha akbar, yang maha tak terhingga, atau menggandeng Allah Ta'ala. Nah, teknik menggandeng Allah Ta'ala hanya dengan zero. Lah kalau dirimu belum zero, bukan Allah yang hadir, tapi gendruwo, jin, siluman, mambang dan sebagainya itu yang masuk itu. Karena lihat di matematikanya, X per tak terhingga maka hasilnya sama dengan 0. Jika 0 diganti 1 maka menjadi X per X. Jika 0 diganti 2 maka menjadi X per setengah X. Jika 0 diganti setengah maka X per 2X. Hadirnya konstanta mutlak hanya saat engkau 0. Tapi nggak sembarangan mengenalkan diri. Mengenalkan diri hanya yang telah ketemu dengan guru mutlak. Maka berlaku jika engkau mengenalkan diri, maka hadir yang mutlak. Jika engkau belum ketemu gelombang mutlak, unsur mutlak, ketika kau mengenalkan diri, yang datang pun gendruwo lagi. Sama, ada meditasinya ada semedinya ada, sama-sama itu. Tapi bedanya, jika engkau tidak bertemu dengan guru mutlak, gelombang mutlak, maka saat mengenalkan diri, nah sama seperti
rumah kosong nggak ada pemiliknya, orang bebas masuk ke sana kemari kan gitu. Tapi engkau masuk ketika ketemu rumah yang di dalamnya adalah maha mutlak, maha tak terhingga, engkau harus lenyap dulu, karena hadirnya mutlak hanya saat dirimu nol, barulah mutlak hadir dalam dirimu, barulah engkau bisa beserta dengan Allah Ta'ala. Lah kalau belum ketemu dengan gelombang mutlak, tahu-tahu mengenalkan diri, wah, gendruwo lagi yang masuk. Bedanya itu saja. Makanya carilah wasilah. Wasilah itu gelombang mutlak, gelombang Allah Ta'ala. Wabtahu ilaihil wasilah wajah itu bisa pilih la'akum tulikun. Nah, kembali lagi, zikir yang membersihkan artinya zikir yang menarik dimensimu naik ke dimensi lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Maka jika berhubungan dengan alam sadar akal, itu ada 3 gelombang utama. Gelombang sonor atau gelombang sadar atau gelombang akal, ada gelombang infrasonor atau gelombang di bawah sadar atau gelombang di bawah akal, dan yang ketiga adalah gelombang ultrasonor atau gelombang di atas akal atau di atas gelombang sadar. Yang untuk menuju Allah itu harusnya yang naik tadi, yang ultra, yang itu sudah di atas akal, maka bukan lagi pakai akal. Pelan-pelan ya. Gelombang di atas akal yang tidak terbaca akal itu sudah jangan pakai akal atau tidak bisa pakai akal. Itu pakai dimensi roh. Karena rohmu telah dibangkitkan, telah diaktifasi, dan rohmu telah ditempeli nur atau faktor mutlak atau faktor Tuhan atau nur Allah. Sehingga rohmu ketika dibimbing oleh guru rohanimu, diajak naik ke dimensi lebih tinggi, itu engkau mampu karena punya alatnya. Walaupun engkau masih di stasioner awal jasmani adalah sinyalmu 3G, diajak naik rohanimu ke dimensi 4G, bisa karena telah terupgrade. Diajak naik ke dimensi 5G, bisa karena telah terupgrade. Diajak naik ke dimensi 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, bisa karena di dimensi rohmu yang telah diaktifkan, telah ditempeli unsur limit tak terhingga. Maka dijak kemanapun oleh guru rohanimu, ketika telah siap dan disiapkan, engkau pun mampu. Maka itulah yang disebut dengan Mi'raj. Mi'raj itu masih naik gelombang, bukan ceritanya. Jadi naik gelombang dari dimensi dunia, naik ke dimensi alam kubur, naik ke dimensi alam barzah dan sebagainya, sampai ke dimensi alam robbani atau alam metafisik paling tinggi, yaitu alam ketuhanan, yang kata Nabi Isa disebut kerajaan Allah. Kalau Nabi sebut ars. Jangan percaya orang yang punya keyakinan Allah itu kan ada di mana-mana. Iya benar. Ngapain Allah dicari? Allah itu tidak menempati ruang dan waktu dan sebagainya. Tapi mereka nggak pernah bisa ketemu, ya sama aja dong. Tapi mereka nggak bisa membuktikan. Nah, itu cerita dong. Logikanya Allah tetap di alam mutlak yang tak terhingga, di akhirat yang maha rahasia yang tertinggi, yang sampai ke seluruh dimensi adalah gelombangnya. Karena logikanya jika Allah ada di dunia ini, maka seluruh dunia ini akan lembut, hancur, luluh, karena relatif tidak akan pernah bisa berhampiran dengan mutlak. X tak terhingga maka nol hasilnya. Maka tidak ada satupun makhluk nanti akan bisa berhampiran dengan Allah, kecuali yang bisa berhampiran dengan Allah adalah nurnya sendiri. Tidak ada yang bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala, itu nggak ada. Biar nabi, biar rasul sekalipun nggak bisa, kecuali yang beserta dengan nurun ala nur. Karena yang sampai kepada Allah adalah nurnya sendiri. Maka siapapun itu orangnya, biar nabi, biar rasul, biar wali, biar ulama, biar para aulia, mesti beserta dengan nurnya, adaptasi dengan nurnya, membaur dengan nurnya, berubah menjadi nurnya. Maka yang telah berubah menjadi nurnya, nurnya lah yang sampai kepada Allah Ta'ala. Itu mutlak. Jangan bayangkan manusia yang badan kasarmu itu yang sampai kepada Allah, nggak mungkin. Ruh pun berlapis-lapis. Yang kata Nabi, di atas dunia ada 7 lapis langit. Maka demikianlah hati manusia yang untuk dibersihkan itu mesti memakai metodologi khusus, yaitu tarikatullah, yang zikirnya membersihkan, yang dalam istilah tasawuf disebut takhalli, dibersihkan.
Kemudian nanti ketemu tahalli, diformat ulang. Kemudian ketemu tajalli, dipakai, artinya digunakan oleh Allah untuk misinya Allah. Itu saja, seperti flash disk gitu loh. Flash disk pertama akan dibersihkan dulu, kemudian diformat ulang, kemudian diisi oleh aplikasi. Gitu saja. Engkau pun begitu, karena kotornya sudah parah, engkau pun akan dibersihkan dulu dari kotorannya itu. Kemudian diisilah gelombang nur sampai akan wujud menjadi alam kenyataan yang terang benderang. Qurannya hidup. Quran itu nanti akan menjadi 3 fungsi utama, yaitu menjadi hudal linnas, petunjuk pada manusia, wal furqan, pembeda antara hak dan batal, yang benar dan salah. Yang itu bukan lagi manusia membenarkan dan menyalahkan, tapi dari Allah sendiri. Ini benar, ini salah, ini tidak baik, ini palsu, ini dusta, ini semua dari Allah Ta'ala sendiri yang memberikan pengetahuan kepada manusianya. Yang ketiga adalah penerang dan menjelas. Hidupmu akan terang benderang, karena ibarat engkau yang sebelumnya gelap gulita, ketika ketemu cahaya matahari engkau akan diteranginya. Maka langkahmu pasti, hidupmu pasti, arahmu pasti, tujuanmu pasti. Tidak gelambiar, tidak mengandalkan angan-angan, tidak mengandalkan kepercayaanmu yang tidak pernah dibuktikan, tidak berdasar keyakinanmu yang tidak pernah bisa kau buktikan konkret. Jadi karena hatimu, kolbumu telah dibersihkan, maka engkau bisa kembali mengenal Allah, yang Allah ternyata ada di dalam lapisan kolbumu sendiri, yang ada di dimensi paling tinggi. Yang di balik dirimu, di balik kolbumu adalah roh, sedangkan Allah adalah sang maha ruh. Maka ruhmu bisa naik pada puncak tertinggi ruh itu sendiri, yang ternyata puncaknya ruh adalah maha ruh, ternyata adalah Allah sendiri. Ternyata lapisan langit dimensional itu ada di dalam dirimu sendiri. Mi'raj itu ternyata di dalam dirimu sendiri. Rahasia itu ada di dalam dirimu sendiri. Allah itu pun ada di dalam dirimu sendiri. Kau tidak akan pernah bisa mencari Allah di luar dirimu makrokosmos. Engkau hanya bisa mencari Allah ketika telah mengetuk pintu hatimu. Tapi engkau tidak akan pernah bisa mengetuk pintu hatimu yang tertutup, kecuali temukan dulu seorang guru mursyid yang bisa membukakan hijab akan dirimu, karena dia adalah khalifah Allah dan Rasul, yang sesungguhnya yang membukakan hijabmu adalah Allah Ta'ala sendiri melalui syafaat daripada guru rohani. Maka perjalananmu selanjutnya adalah menyingkap rahasia dirimu sendiri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah Tuhannya. Maka dia akan ketemu alam mikrokosmos, alam di dalam dirinya. Semesta raya telah ada di dalam dirinya. Dia tidak lagi terpengaruh dengan apa yang kau lihat, kau dengar, kau cium, raba dan rasakan. Dia menjaga kiblat di dalam kolbunya. Bermula kolbu seorang mukmin itu Baitullah. Kemudian di mana kau memandang, disitulah wajah Allah. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemudian wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di mana kau berada, disitulah pula Allah berada. Maka sampailah manusia itu yang telah dibersihkan, kemudian hijabnya telah dihilangkan, kemudian dikenalkan Allah Ta'ala lewat nur, lewat guru ruhani yang bersambung estafetnya sampai Rasulullah. Maka sampailah ruh itu pulang ke hadirat Allah Ta'ala dalam keadaan ridha dan diridhoi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hanya tentang ilahi anta maksudi wa ridha kamar lebih. Ya Allah, hanya engkau yang aku cari ya Allah, dan ridhamu lah yang aku tuju.
bukan lagi mencari dunia, bukan lagi mencari harta, kaya, pangkat, keramat, kesaktian, dan sebagainya. Tujuan semua jiwa hanyalah pulang kepada yang maha jiwa. Tujuan roh adalah pulang kepada yang maha ruh. Maka hakikatnya manusia diciptakan hanyalah untuk mencari jalan pulang kembali ke hadirat Allah Ta'ala dalam keadaan ridha dan ridha yang menang. Mahardika, sampurno, kasampurnan, hening abadi, masuk ke alam hening bening kedamaian yang abadi, yaitu masuk alam kelanggengan, masuk alam Allah Ta'ala yang mutlak. Dan ceritamu di dunia ini telah selesai tamat, maka engkau terbebas dari lingkaran kelahiranmu, terbebas dari karma, terbebas dari apa saja. Maka engkau kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Ruhmu telah pulang kepada yang maha ruh, yang dulu pernah dititipkan ke dalam badan jasmanimu dan diturunkan ke dunia. Itulah zikir yang membersihkan, dan maha bersyukur jika di dunia telah dipertemukan dengan guru walia mursyida yang isinya pun sebetulnya adalah Rasulullah yang sama dengan isi dadanya Nabi Muhammad. Yang guru itu adalah guru cahaya yang tidak ada wujudnya, dikasih sebagai nur ala nur, tetapi dia memujud saat nurnya itu menempati sang pembawanya, yaitu disebut dengan pembawa wasilah. Itulah wali yang mursyida, rupanya manusia. Yang dibalik adalah mursyid, yang dibalik jasmani orang itu ada rohaninya, dibalik rohaninya itu adalah nurun ala nur. Dia mendapatkan amanah estafet membawa gelombang Allah ke dunia, yang itu adalah sebagai jalan seluruh umat manusia untuk bisa pulang, mesti lewat itu, mesti lewat gelombang itu, mesti lewat wasilah itu. Lihat di Al-Maidah 35, wabtaghu ilahil wasilah, carilah jalan. Nah, berarti apa? Carilah itu perintah, jalan itu berarti kalau nggak ketemu jalannya kamu nggak pernah bisa pulang. Nah itulah. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim marifat. Jangan lupa bedakan antara zikir yang mengotori dirimu dan zikir yang membersihkan. Jangan mau ditipu dengan khodam-khodam yang busuk-busuk itu. Itu nyampah. Masa kamu di dimensi akal mau berguru kepada yang di bawah akalmu? Kira-kira bagaimana? Ya turun kelas dong. Jangan mau walaupun dikecoh dengan tawaran kesaktian, kasaf, bisa ngobat, bisa ini, bisa itu. Tujuanmu hanya untuk pulang rohmu. Jadi jangan terkecoh ya. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Jangan lupa Islam itu sangat ilmiah, maka pakailah nalar tinggi yang logis, yang sesuai dengan fitrah, sunatullah, hukum alam, hukum ilmu pasti, bisa diriset, bisa dianalisa, dan juga wa amalin, bisa dibuktikan. Karena taklim marifat kita akan kupas semua dengan sudut pandang ilmiah. Jadi bukan dogmatis, bukan ngelindur, bukan ngayal, bukan fiktif, bukan teori yang bulat, ruwet, mumet. Bukan seperti itu. Jangan lupa ikuti uraian kami di FB, WA, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Dan bagi yang berniat serius ingin belajar, silakan hubungi admin. Bantulah share uraian taklim ma'rifat kemana-mana agar banyak saudara lain ikut tercerahkan. Ini akhir zaman. Sangat sulit engkau menemukan informasi tentang guru rohani, guru yang menjadi estafet khalifahnya Allah dan Rasul di zaman sendiri. Engkau akan sulit menemukan orang yang menceritakan agama yang benar, yang hak, yang turun dari sisi Allah Ta'ala. Kita akan makin ketemu banyak orang yang menceritakan agama tapi iman gak sampai kerongkongan, cuman di mulut, cuman cerita, cuman lip sync. Maka kami cukupkan. Ilahi anta maksudi waridhoka madubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahayu, salam persaudaraan untuk seluruh agama, seluruh golongan, seluruh aliran. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat buat semuanya, rahmat buat semesta, bukan hanya kepada golongan atau aliran tertentu. Assalamualaikum.